Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Ustazah Yuni Alwali, Kak Yuni, undaku sekalian dari Majelis Taklim Salsabila Cilandak, kemudian dari Majelis Taklim Al-Hidayah Arko Pengasinan. Ikhwatal iman, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan berkah ini Allah kumpulkan kita di rumah Allah untuk sama-sama bersilaturahim, menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan segenap rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan tausiah atau sebelum kita mendengarkan sharing ilmu yang disampaikan oleh Kak Yuni, mari sama-sama taklim kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui, guru kita Ki Haji Muhammad Arif bin Ilham, beliau adalah seorang dai yang istiqamah, teladan bagi umat, teladan bagi jamaah, dan beliau berdakwah dengan satu metode yang berbeda. Kalau biasanya para ulama, para kiai, mereka berdakwah dengan lisan, kemudian dengan tulisan, beliau dakwahnya itu dengan lisan juga, dengan tulisannya juga, dan kemudian beliau itu memiliki metode dakwah yang sangat luar biasa, yang membawa seluruh jamaah masuk kepada mahkamah kesadaran bahwasanya ketika kita menjalankan syariat Allah, itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena dalam sunnah itu ada kemuliaan, dalam sunnah itu ada keberkahan, dan dalam sunnah itu ada berkah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Bunda, yakin gak dengan janji Allah? Yakin gak dengan janji Rasulullah? Kita semua harus yakin. Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan di surga bersamaku. Salah satu daripada ajaran beliau kepada kita sebagai jamaahnya, sebagai muridnya adalah beliau senantiasa menganjurkan kepada seluruh jamaah untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tahajud, baca Quran, kemudian salat subuh di masjid dan lain sebagainya. Itulah kebiasaan beliau yang beliau istiqomahkan. Dengan keistiqomahan beliau yang beliau lakukan, timbullah keberkahan dan hikmah yang Allah berikan kepada beliau dan kepada kita semua sebagai jamaahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu seorang suami yang sangat romantis dengan istri-istrinya. Ya, Rasulullah itu seorang suami yang sangat romantis dengan istri-istrinya. Dan kalau saya lihat, saya sebagai murid beliau,
saya melihat keseharian beliau. Beliau itu adalah seorang suami yang sangat romantis dengan istrinya. Bagaimana keromantisan beliau? Untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan kisah berikut ini dari istri beliau. Untuk itu Kak Yuni ya, kita kasih waktu untuk beliau untuk menceritakan bagaimana sikap beliau, tingkah laku beliau, kemudian perangai beliau kepada istrinya dan kepada keluarganya. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik suami itu adalah mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan mencintai istrinya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana beliau dalam berumah tangga, dalam keseharian. Kita serahkan kepada Kak Yuni. Silahkan Kak Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam ya. Nikmat banyak sekali ya Ustadz ya, yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Nikmat hati, nikmat berfikir ya, kemudian nikmat diturunkannya Al-Quran ya, nikmat diutusnya Nabi Muhammad, Masya Allah. Kemudian tak lupa juga sanjungan dan salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari pekatnya dosa yang kita lakukan menuju ke akhlak yang lebih mulia. Jadi tadi Ustadz nanya ya, Kak Arifin itu seperti apa sih? Ya, Masya Allah ya. Oh iya, belum nyapa dulu nih bunda-bunda nih. Nah, Yuni senang banget ya, hari ini tuh nggak nyangka banget, kayak mimpi ya bunda ya. Kemarin itu Yuni dihubungi sama Kak Mala ya, Kak Kemala ya. Jadi Yuni sama Kak Kemala ini udah berapa tahun ya Kak nggak ketemu ya. Dulu kalau nggak salah Yuni itu pengajian pertama kali yang dibentuk oleh Kak Kemala dengan Kak Arifin itu tahun 2002 ya Kak. Tahun 2002 ya. Sampai saat ini tuh nggak pernah ketemu lagi gitu. Jadi subhanallah, ini suatu pertemuan yang luar biasa indahnya ya. Bisa ketemu dengan bunda-bunda semua yang tadinya masih muda-muda semua, tapi sekarang masih muda kok, masih keren. Masih ada kelihatan cahaya mudanya ya bunda ya. Jadi gini bunda, kalau kita menceritakan sosok Kak Arifin Ilham itu, Masya Allah, mungkin nggak selesai itu, mungkin bisa sampai banyak sekali ya Ustadz ya, mungkin bisa satu buku itu ya, Masya Allah. Ustadz, siapa sih yang nggak sedih kehilangan suami tercinta, suami tersayang ya, kekasih yang dicintai oleh masyarakat, oleh umat ya, kekasih yang dicintai oleh istrinya Ustadz ya. Tapi mungkin ini memang sudah takdirnya dari Allah, sudah takdir yang Allah berikan kepada Yuni ya. Mungkin dengan wafatnya Kak Arifin itu ada hikmah di balik ini semua. Kita yang nggak tahu Ustadz ya. Mungkin saatnya anak-anak sekarang generasi Ustadz Alvin, Ustadz Ahmad, Ustadz Aska yang memimpin pesantren Ajikro ini, ya itu semua rahasia Allah. Jadi bunda, sosok Kak Arifin itu bunda ya, kalau kita menceritakan tentang sosok Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ya, beliau itu bukan hanya seorang suami yang kuat imannya, bukan hanya seorang suami yang beriman ya, bukan hanya seorang suami yang indah akhlaknya, yang berakhlak mulia ya, bukan hanya seorang suami yang cerdas, yang dermawan, Masya Allah, kemudian yang lembut bagi anak-anak dan istrinya, yang romantis juga. Tapi yang paling penting bunda, bagi kami itu apa? Kak Arifin itu adalah sosok guru ya. Kak Arifin itu adalah sosok guru, sosok kiai ya, sosok ulama, sosok penasehat, sosok motivator ya, sosok yang selalu memberikan nasihat kepada kami teteh. Jadi nggak hanya nasihat kepada umat, tapi kepada kami, termasuk Yuni, anak-anak, keluarga besar, istri, semua. Itu setiap hari Kak Arifin itu memberikan nasihat ya. Jadi memberikan nasihat itu dalam sikapnya, tindakannya, perkataannya, tingkah lakunya. Itulah yang Kak Arifin berikan kepada kami setiap hari. Semua perkataannya itu nasihat ya. Semua yang dilakukan itu adalah nasihat Ustaz ya. Jadi nggak hanya berkata-kata di luar, tapi di rumah kok nggak dilaksanakan, enggak. Jadi apa yang Kak Arifin
lakukan di luar, Ustadz, itulah yang Kak Arifin amalkan di rumah. Jadi Bunda, salah satu yang Kak Arifin amalkan di rumah, Ustadz Iwan, ya, bersama Yuni dan anak-anak, itu Kak Arifin selalu memfungsikan rumah itu, Ustadz, ada 7 fungsi rumah yang diterapkan Kak Arifin, diamalkan Kak Arifin bagi Yuni, keluarga, dan semua anak-anak keluarga besar. Apa itu, Ustadz? Yang pertama, Kak Arifin itu, sejak Yuni menikah dengan Kak Arifin sudah 22 tahun yang lalu ya, Ustadz, itu tahun 98, sampai sekarang ya, itu sekitar 22 tahun, itu Kak Arifin selalu memfungsikan rumah tangga itu, Ustadz, satu sebagai apa? Satu sebagai madrasah ya, sebagai madrasah Bunda, sebagai rumah ibadah ya, sebagai rumah gimana anak-anak, istri-istri, suami-suami, ayah ibu itu mendekatkan diri kepada Allah ya. Bagaimana rumah itu ada sholatnya, ada baca Qur'annya, ada tadarusnya ya, kemudian ada zikirnya Bunda. Itulah yang Kak Arifin amalkan. Jadi satu itu bagaimana rumah itu ada madrasahnya, itu satu. Musolanya, maaf, satu musola. Kemudian yang kedua, Kak Arifin memfungsikan rumah itu sebagai madrasah. Tadi kan sebagai musola ya Bunda. Yang kedua sebagai madrasah. Itu Kak Arifin, siapa yang menjadi guru-gurunya? Ya kita-kita ini, ayah ibunya, suami istri ya, Kak Arifin, Yuni. Jadi ayah ibunya itu sebagai guru Bunda. Murid-muridnya siapa? Ya anak-anak kita, ya keluarga kita. Jadi kita memberikan contoh dulu kepada anak-anak, memberikan contoh yang baik. Kalau ayah ibunya, suami-suami nggak memberikan contoh, nggak ngamalin langsung kepada anak-anak, mungkin anak-anak nggak mau dengar ya Ustadz ya. Ya Ustadz juga seperti itu pasti ya, Masya Allah. Kemudian ya mengajarkan tentang kebaikan, ketauhidan ya, mengajarkan bagaimana kita itu mendekatkan diri kepada Allah itu seperti apa. Jadi di ada madrasah, ada musola. Kemudian Ustadz Iwan, Kak Arifin memfungsikan rumah sebagai apa? Sebagai al-junnah, jadi benteng keluarga ya. Namanya rumah itu kan Ustadz ya, tempat kita berkasih sayang, tempat kita bercanda ria dengan suami, dengan anak ya. Namanya Bunda kalau ketemu suami senang apa enggak? Pasti senang kan? Begitupun dengan Yuni, kalau ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak-anak, itu pasti ada perasaan apa ya? Perasaan nyaman banget kalau udah ketemu, duduk bareng dengan keluarga tuh nyaman banget ya. Itulah yang difungsikan rumah oleh Kak Arifin untuk kami semua. Kemudian Bunda, Kak Arifin juga memfungsikan rumah itu sebagai almaskanah Ustaz ya. Almaskanah itu pelipur lara ya, pelepas duka kita ada rasa kangen ya, pelepas meluapkan rasa rindu kita, rasa kangen ya. Itu dilakukan Kak Arifin Ustaz. Tidak, kalau kata Yuni itu Kak Arifin memang sosok suami itu memang romantis banget ya. Jadi setiap hari itu apa Bunda? Kak Mala, Kak Arifin itu paling seneng mendoakan istrinya ya. Yuni itu sama Kak Arifin didoakan setiap malam Bunda. Itu keromantisan yang tidak pernah bisa dilupakan. Apa? Kak Arifin itu selalu nggak pernah lupa mendoakan Yuni. Setiap hari Bunda, setiap malam kalau mau tidur doa dulu. Yang doain apa Bunda? Wajahnya didoakan Kak Arifin. Jerawat satu didoakan. Kemudian mau tidur dibelai-belai dulu, didoain dulu. Jadi Bunda nggak usah bar-make up. Kalau mau bar-make up, minta doa suami aja. Nanti wajah Bunda itu enak dilihat gitu ya. Semakin bersinar karena doa itu. Ya Bunda, itulah yang lakukan Kak Arifin. Nggak pernah lupa mendoakan Yuni. Pasti didoain, dibelai-belai, pipinya dibelai-belai, kemudian wajahnya, alisnya. Itu benar Bunda. Itu Kak Arifin paling suka mendoakan Yuni. Sekarang kangen nggak ada yang doain lagi ya. Masya Allah. Kemudian didoain sama umat. Kemudian Bunda, tadi udah 4 ya Ustadz. Kemudian Bunda, Kak Arifin juga memfungsikan rumah itu sebagai al-maulud Ustadz ya. Al-maulud itu tempat kita melahirkan ya, melahirkan generasi-generasi penerus para nabi ya, tempat kita melahirkan generasi-generasi yang soleh ya. Kemudian tempat kita bagaimana mempersiapkan anak-anak agar menjadi ulama yang istiqomah, seperti itu ya. Nah, kemudian Bunda, Kak Arifin juga memfungsikan rumah itu sebagai al-markas Ustaz ya. Markas apa? Markas untuk mempersiapkan gimana anak-anak kita itu menjadi
anak-anak yang soleh, ya. Pasti dong bunda-bunda menginginkan anak-anak yang menjadi anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang bertakwa, ya. Itu yang dilakukan Kak Arifin, bunda. Itu Kak Arifin ada liko di rumah itu, ada saling menasehati, ada memberikan nasihat, ya. Jadi Kak Arifin memfungsikan, mempersiapkan gimana agar anak-anak itu menjadi generasi pewaris para nabi. Seperti itu, bunda. Itu nggak pernah lupa. Setiap hari nasihat. Setiap ketemu anak-anak, satu patah kata pasti nasihat. Jadi nggak ada yang sia-sia, Ustaz. Ya. Jadi Kak Arifin itu kalau Yuni lihat, biasa kita kan ada santainya, Ustaz, ya. Yang ada apa kalau lagi duduk itu pasti dong ada suatu perbuatan yang kita lakukan itu sia-sia tuh pasti ada ya, Kak, ya. Kalau Kak Arifin nggak ada. Itu segala sikapnya itu semuanya bermakna, Kak. Jadi hanya dakwah, hanya silaturahim, hanya kemaslahatan umat, ya. Hanya berdoa, itu aja, Ustaz. Terus dan menciptakan keromantisan untuk istri dan anak-anak. Untuk istri dan anak-anak. Gitu, Ustaz. Kemudian tadi udah berapa itu? Yang pertama sebagai musola, kemudian madrasah, kemudian al-junnah, kemudian tadi al-maulud, al-maskanah, ya, al-markas. Yang terakhir, Kak Arifin itu selalu memfungsikan rumah itu sebagai al-maulud, Ustaz, ya. Al-marham. Itu ada forum likonya, ya. Jadi bunda ada forum silaturahminya, ya. Jadi bunda gimana caranya? Bunda itu di rumah itu ada pertemuan keluarga, bunda, antara suami, istri, ayah bunda, anak-anak itu duduk bareng, ya. Duduk bareng saling bercerita, kemudian saling memberikan nasihat, sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman, ya, yang terjadi dari pagi hari sampai malam hari. Kemudian nanti ayah ibu itu mendengarkan. Terakhir baru Kak Arifin nanti memberikan nasihat. Itu nggak pernah lupa, bunda. Kak Arifin pasti melakukan itu. Dan kita pun, bunda, sekarang Yuni kan ada adik 2 ya, adik madu 1, adik madu 2, ini kita 3 ya. Itu kita ada pertemuan silaturahmi, Kak Malang. Pertemuannya di rumah Ratu Tercinta, karena Kak Arifin seperti itu. Jadi ketemunya di rumah Ratu Bidadari. Berarti nggak putus silaturahim ya, Kak, ya? Kita ada pertemuan silaturahim. Itu pasti ada. Itu dilakukan Kak Arifin seminggu sekali. Jadi habis maghrib itu menjelang isya, semua adik-adik madu Yuni, Umi Rania, kemudian Umi Fema, ya, anak-anaknya Umi Rania, Umi Fema, kemudian anak-anak Yuni, mertua-mertua itu kumpul di rumah Yuni. Di situ Kak Arifin memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat untuk Yuni, untuk adik-adik madu, untuk anak-anak semua. Setelah memberikan nasihat, terus kita saling bercanda-canda, ya, saling salam-salaman, berpelukan, bermaaf-maafan. Itulah yang dilakukan Kak Arifin, bunda. Dan itu bunda. Oh ya, dulu waktu Yuni kenal Kak Mala, kan Yuni masih sendiri ya. Nah, setelah kenal Kak Mala berapa tahun kemudian ada adik-adik madu. Jadi gini, bunda, banyak orang bertanya gitu, ya Ustadz, ini lari ke tempat yang lain, ya. Apa yang ditakuti wanita itu jika suaminya berpoligami, Ustadz? Ini hanya sharing aja ya. Pertama, yang ditakutkan wanita itu satu dari suami apabila ingin berpoligami. Ustaz, mau catat nggak? Kurang materi. Bukan. Satu ya. Perempuan itu yang takutnya adalah satu, berkurangnya cinta dari suami, ya. Kemudian berkurangnya kasih sayang, berkurangnya kemesraan, berkurangnya harta, berkurangnya perhatian, ya, berkurangnya biologis, kemudian berkurangnya, banyak sekali deh, Ustadz, berkurang. Tapi yang berkurang itu nggak pernah Yuni rasakan. Malah yang Yuni rasakan bertambahnya cinta, bertambahnya kasih sayang, bertambahnya perhatian, bertambahnya harta, bertambahnya biologis, bertambahnya semua. Itu yang Yuni rasakan. Dan itu yang Yuni rasakan bersama Kak Arifin. Maka kenapa sampai sekarang Yuni dengan Kak Arifin ibaratnya apa ya, Ustadz, ya, sangat berkesan karena apa yang Kak Arifin lakukan itulah yang Kak Arifin amalkan, ya. Jadi nggak dibuat-buat. Sebelum Kak Arifin berpoligami dan setelah Kak Arifin berpoligami, itu tetap Kak Arifin lakukan. Dan satu lagi, bunda, Kak Arifin nggak pernah meninggalkan. 1 minggu setelah Yuni menikah dengan Kak Arifin, Ustadz,
Di situ apa yang Kak Arifin katakan kepada Yuni? Kak Arifin bilang seperti ini. Waktu itu 1 minggu setelah menikah, Ustadz, itu sholatnya masih di rumah 1 minggu, ya. Kemudian Kak Arifin bilang Kak Mala, sayang, Kak Arifin bilang, habis kita sholat subuh berjamaah berdua, Kak Arifin bilang, Bunda, mulai detik ini, mulai besok, ya, kakak tidak akan meninggalkan 7 sunnah harian Rasulullah SAW sampai kakak wafat. Dan itu benar, Bunda. Itu ikrar Kak Arifin yang Yuni ingat tahun 98, seminggu setelah pernikahan. Dan itu dilakukan Kak Arifin sampai Kak Arifin wafat. Bunda tahu nggak? Kak Arifin tuh 2018 Yuni umroh terakhir dengan Kak Arifin itu bulan Juni, Ustadz, umroh terakhir. Waktu itu umroh terbanyak Kak Mala, sekitar 1000 kurang sedikit yang ikut umroh dengan Kak Arifin. Itu umroh terbanyak setiap tahun, biasanya 300, 500, 400, ini 1000 kurang sedikit. Di situ Kak Arifin bilang, itu 2018 Kak, 1 tahun sebelum wafat. Kak Arifin bilang, sayang ini umroh terakhir ya. Sini bilang, kakak jangan ngomong seperti itu, insya Allah nanti kakak Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya. Tapi senyum-senyum aja. Kemudian Bunda, waktu Kak Arifin 3 bulan, waktu Kak Arifin kan ke Penang itu sama Yuni itu, Yuni mendampingi Kak Arifin itu sakit dari mulai Januari ya Bunda, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan itu kita bolak-balik dari Sentul ke Penang ya. Itu 3 minggu itu Bunda, Kak Arifin nggak pernah meninggalkan 7 sunnah Kak, ya. Walaupun Kak Arifin sakit, Kak Arifin itu kan nggak bisa bicara ya Ustadz, jadi bicaranya itu Bunda ditulis. Kak Arifin itu bukan nggak bisa bicara, mungkin karena sakit di sini, jadi kakak itu kalau mau bicara itu ditulis aja gitu, karena kalau bicara takutnya nanti apa kurang jelas atau gimana. Itu Kak Mala, Kak Arifin tuh masih melaksanakan 7 sunnah, masih tahajudnya Kak, padahal tuh Kak Arifin udah sakit badannya. Tapi tetap Ustadz, tetap pakai jubah, pakai baju yang rapi, berwangi-wangi, tetap pakai imamah ya, tetap pakai baju seperti orang mau khutbah gitu ya. Itu kakak melakukan itu. Dan sholatnya Kak malah tetap 11 rakaat di atas tempat tidur. Jadi duduk aja Ustadz. Itu kakak tuh nggak merasakan sakit, tetap sholat. Kemudian kakak tetap menjaga duha, Kak Arifin tetap menjaga wudhu. Itu wudhunya Bunda, sehari itu Kak Arifin tuh bisa wudhu 10 sampai 15 kali. Sampai ini bilang, kakak kan capek, kakak ini aja deh, tayamum aja. Enggak, selama kakak masih bisa ke kamar mandi, masih bisa dipapah sama Yuni, kakak tetap wudhu. Kemudian Kak Arifin Bunda masih menjaga sholat berjamaah ya. Jadi yang jaga Kak Arifin itu kakakku sayang, itu banyak sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan, guru-guru bergantian ya. Tapi Yuni di samping terus dong dampingi Kak Arifin. Itu ada tausiahnya juga Kak malah. Habis sakit itu sholat berjamaah, Kak Arifin tetap memberikan tausiah habis subuh sama maghrib ya. Tapi kalau udah itu kakak masih memberikan tausiah Januari, Februari, Maret, April udah nggak lagi, udah nggak bisa ngomong. Kakak hanya sholat aja, tapi kalau ada apa-apa ditulis gitu. Itu Kak Arifin masih menjaga wudhunya, zikirnya, istighfarnya, sedekahnya Ustadz. Jadi Kak Mala, kalau Yuni datang ke rumah sakit Penang, apa yang Kak Arifin bilang? Sayang, siapkan amplop, 20 amplop. Buat apa sayang 20 amplop? Udah ayah siapkan aja. Masukkan, emang nggak banyak sih Ustadz, masukkan masing-masing amplop itu 250.000. Masing-masing udah masukkan, dari tumpuk. Buat apa sayang? Udah ayang siapkan aja. Itu buat apa Kak? Itu uang itu diberikan Kak Arifin. Kan kita di kamar 17 ya Ustadz ya, lantai 17. Itu diberikan Kak Arifin sama orang-orang dari perawatnya, kemudian bagian suntiknya, bagian yang tukang masaknya, tukang antar koran, tukang bersihkan kamar mandi, OB-nya, itu semua dapat Kak. Dari lantai 17 itu semua dibagi sama Kak Arifin. Sampai Kak Arifin itu hafal wajahnya. Ya, padahal Yuni kan lupa ya, pas masuk ke kamar kita kan kita nggak hafal ya Bunda, ini udah belum ya, ini udah belum, tapi Kak Arifin ingat. Sampai Kak Arifin bilang, sayang itu kayaknya belum. Udah Kak, belum. Oh Masya Allah, sampai kayak gitu. Nah kemudian Bunda, Kak Arifin itu kalau mau tidur malam, itu lagi sakit ya, itu Kak Arifin kalau mau tidur malam, udah rapi, udah bersih, udah cakep,
itu kata-kata terakhir yang ditulis adalah liqa Allah, ya, di papan tulis liqa Allah. Itu 3 hari sebelum wafat tuh Kak Arifin tulis terus tuh, sampai hari terakhir juga tulis, sampai bilang gini, sayang ini dijaga jangan dihapus ya, liqa Allah, bertemu dengan Allah gitu. Kemudian apa yang Kak Arifin bilang, Yuni ingat, sayang kita nanti kembali lagi ke Indonesia 3 minggu lagi ya sayang. Jadi kalau Yuni hitung Kak Mala, 3 minggu lagi itu sekitar malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran, Ustaz. Pas banget dengan wafat Kak Arifin, ya. Habis itu Kak Arifin bilang, 3 minggu lagi ya sayang, tapi kakak sudah almarhum ya. Bilang gitu. Itu Masya Allah Ustaz. Itu kita gimana ya rasanya, tapi ini pasrahkan sama Allah. Allah berikan kita yang terbaik gitu. Dan benar kakak, jadi waktu Kak Arifin wafat itu, Kak Arifin sudah wudhu, Kak Arifin sudah sholat maghrib, Kak Arifin sudah sholat isya, sudah sholat witir ya, dalam keadaan berdoa. Kemudian yang ditulis kalimat terakhir adalah liqa Allah, dan mengucapkan la ilaha illallah. Itu pun disaksikan oleh Yuni, oleh adik-adik Madu juga ada saat beliau wafat, kemudian Mama juga. Yuni membisikkan langsung di telinga Kak Arifin tuh yang nggak pernah Yuni tinggalkan. Yuni baca terus tuh Ustaz, la ilaha illallah, saya ikuti sayang ya, la ilaha illallah terus sampai yang kenceng-kenceng di telinganya itu Kak. Dan Yuni melihat Kak Arifin tuh kayak ngikut gitu, kayak ngikut gitu Kak Arifin, Masya Allah. Dan setelah wafat itu Ustaz, wajahnya indahnya, tersenyumnya Masya Allah, ganteng banget. Kenapa dibilang ganteng banget? Jadi Bunda Kak Arifin itu kan beliau apa tuh namanya, apa tuh Kak, kemo sama satu lagi sinar ya Kak. Kan kalau kita kemo teteh, kalau sinar itu membuat jenggot kita itu putih, kemudian alis kita itu putih. Tapi apa yang terjadi setelah Kak Arifin wafat Kak? Masya Allah Kak, itu hitam semua, jenggotnya hitam, alisnya hitam, wajah Kak Arifin tuh ganteng banget, indah berseri-seri ya. Dan Yuni pun memandikan Kak Arifin Kak. Malah apa yang Yuni lihat? Biasanya kan gini ya Kak, yang gini ya Bunda, biasanya kulit kita sama kulit suami bagusan mana Bunda? Bagusan kulit kita kan dengan kulit suami, masih halus kulit kita kan. Tapi waktu Kak Arifin wafat, malah lebih indah kulit Kak Arifin sama kulit Yuni. Sampai lihat, sampai kita tuh tertegun gitu. Masya Allah kakak, kok cakep banget kulit kakak, kok kakinya jadi lentik gitu, kok tangannya jadi lentik kayak gitu. Sampai Yuni memuji-muji Kak Arifin itu, Masya Allah kakak kok indah banget, tangannya tuh halus banget Ustaz, kayak nggak pernah lihat gitu Yuni, Masya Allah. Itulah mungkin keberkahan Kak Arifin ya Ustaz ya, Masya Allah. Semoga Kak Arifin Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin. Ya, di tempat Allah, di taman-taman surga yang indah ya. Semoga nanti Yuni bertemu lagi dengan Kak Arifin di sana. Amin ya. Mungkin hanya itu aja Ustaz dari Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bundaku sekalian dimuliakan oleh Allah, kita telah mendengarkan paparan bagaimana tentang keseharian beliau. Mungkin di antara bunda ada yang mau bertanya. Satu penanya nggak apa-apa, karena waktu ini jam 12 kurang 10 menit, Zuhur jam 12 lewat 14 menit. Boleh satu pertanyaan? Silahkan Bunda, saya mau bertanya. Silahkan Budian. Tadi kan Kak Yuni udah menguraikan 7 apa namanya yang kebiasaannya, 7 pilar yang telah dilakukan ya. Nah sekarang ini kan sebenarnya Ustadz Arifin ini kan sering berpergian, artinya keluar kota karena jemaahnya di seluruh Indonesia gitu kan. Nah ada kan, itu kan rutinitas kan, artinya kalau dia stay di Indonesia misalnya satu Jakarta, dia bisa melakukan itu. Ini kan kadang-kadang keluar kota tapi itu harus katanya tadi kan tidak pernah tidak gitu kan, tidak pernah dilakukan, misalnya kita bercanda atau bernasehat dan sebagainya yang 7 tadi ya. Nah itu gimana gitu, dalam kontak jauh gitu kan, apakah itu bisa masih dilakukan aja atau bagaimana gitu masih? Jadi gini kakakku sayang, teteh Dianku tersayang. Jadi Teh Dian itu Kak Arifin itu
sejak tahun 2005 itu Kak Arifin punya komitmen, ya. Kakak itu tidak akan memberikan dakwah di Jabotabek malam hari. Jadi kakak hanya memberikan dakwah itu pagi jam 10, halaqah subuh, kemudian paling telat habis zuhur, dan asar Kak Arifin harus sudah di rumah. Kenapa? Karena Kak Arifin menjaga sholat malam itu, ya. Tapi kalau ada undangan di luar daerah, baru Kak Arifin mau ceramah malam. Nah, kemudian tadi kakak bilang 7 sunnah, ya. Yuni pernah pergi dengan Kak Arifin ke Libya, ya. Waktu itu tahun 98, Ustaz. Waktu itu Kak Dian, itu di Libya itu suasananya apa namanya, anginnya tuh kayak angin apa ya, bunyinya tuh kayak bunyi pesawat, kayak bunyi helikopter gitu. Jadi kalau kita buka jendela hotel itu jendelanya balik lagi, saking anginnya tuh kenceng banget, berbunyi gitu. Dan itu saat itu kita ada undangan seluruh ulama Indonesia sebanyak 25 orang termasuk Kak Arifin, diundang oleh Muammar Gaddafi, ya. Waktu itu kita menetap di hotel yang sama. Dan itu Kak Dian, Kak Arifin masih menjaga sholat subuh berjamaah. Padahal kalau kita lihat suasana di luar, nggak memungkinkan Kak Arifin keluar. Sampai Yuni bilang, kakak, suasana kayak gitu kakak jangan keluar. Masya Allah Kak, anginnya kencang banget. Kita buka jendela, balik lagi jendelanya, saking kencangnya itu. Tapi Kak Arifin kalau sudah istiqomah, kalau sudah berazam dalam hati, ya, kalau sudah untuk Allah tujuannya, itu Kak Arifin nggak bisa ditentang. Karena kakak berprinsip dalam agama itu sangat kuat gitu, ya, dalam ibadah. Itu Kak Arifin tetap ke masjid sendiri, Kak, jalan kaki. Sampai ini tuh kaget gitu loh, jalan kaki. Tapi Yuni karena percaya dengan keistiqomahan Kak Arifin, Yuni percaya pasti Allah akan menolong dengan cara Allah. Jadi Yuni yakin aja. Waktu Kak Arifin pulang, Yuni tanya, kakak tadi gimana di perjalanan? Kakak sehat-sehat aja? Nggak ada sayang angin di luar, kakak santai aja jalannya. Jadi Kak Arifin tuh seperti dilindungi jalannya itu ke menuju masjid. Dan itu sepertinya nggak mungkin gitu, tapi karena Kak Arifin berbicara seperti itu pasti sesuatu yang mungkin, ya Ustaz, ya. Karena Kak Arifin menjaga keistiqomahan. Kemudian tadi kakak bilang Kak Arifin kalau ceramah di luar 7 sunnah Kak Arifin lakukan. Itu benar. Tadi berjamaah subuh sudah. Kalau wudhu, kebiasaan Kak Arifin kalau mau berangkat dakwah dimanapun, Kak Dian, bunda-bunda sayang, sebelum Kak Arifin dakwah itu Kak Arifin wudhu dulu. Walaupun Kak Arifin udah berwudhu di rumah, walaupun belum batal, tuh Kak Arifin ibaratnya cewek kalau nggak pakai bedak itu nggak nyaman. Kak Arifin seperti itu, bunda. Jadi Kak Arifin wudhu dulu. Sudah wudhu itu kakak tuh ada timbul rasa kepedean yang sungguh luar biasa, nggak bisa kita terangkan dengan perkataan kita, iya seperti itu. Nah itu. Kemudian sholat duha kan sudah dilakukan di rumah, ya. Kebiasaan Kak Arifin itu, Ustadz Iwan mungkin tahu, ya. Tadi kan Kak Arifin udah Yuni bilang, kakak itu memang sifat dai kakak itu satu yang ada dalam diri kakak itu, yang ada ditanamkan dalam pikiran Kak Arifin itu pertama hanya dakwah. Gimana dakwahnya tuh sampai kepada masyarakat itu, ya, dakwah. Kemudian Kak Arifin sangat memperkuat ukhuwah, persaudaraan, ya, persaudaraan dengan teman-teman, sahabat, dengan guru-guru, dengan ulama-ulama. Makanya Kak Arifin itu disayang oleh guru, disayang oleh ulama-ulama, ya Ustadz, ya, disayang oleh Ustadz Iwan juga, Ustadz Azikro. Jadi Kak Arifin itu kalau sudah memperkuat persaudaraan itu nggak putus, Kak Dian. Dari zaman dulu, ini zaman sama Ustadz Iwan, dari Ustadz Iwan masih bujangan loh, ini masih inget banget. Sampai sekarang berpuluhan tahun itu tidak lepas persahabatannya. Ustadz Syukur dari bujangan sampai sekarang tuh nggak lepas. Jadi ustadz yang dulu masih bujangan sampai sekarang yang udah punya cucu, belum ya Ustadz, ya? Belum. Itu kita masih melakukan silaturahmi. Itu yang dilakukan Kak Arifin. Jadi persahabatannya itu benar-benar persahabatan karena Allah. Kemudian Kak Arifin juga sangat untuk kemaslahatan umat, ya. Bagaimana umat itu nyaman, umat itu mengamalkan apa yang seperti Kak Arifin ajarkan gitu loh. Ustadz Iwan juga udah paham banget itu. Dan yang terakhir, kakak itu selalu mendoakan untuk keberkahan keluarga tercinta dan keberkahan negeri ini. Seperti itu, Kak.
alhamdulillah ya. Ada lagi kamu nanya? Baik. Masih ada yang bertanya? Silahkan. Waktu menunjukkan jam 11.57. Masih ada sekitar 14 menit waktu. Lewat 2 menit. Zuhur. Baik, berarti tinggal 2 menit lagi. Satu lagi nggak apa-apa, masih bisa. Ayo silahkan Bunda. Ada yang bertanya? Budian lagi mau nanya? Ada? Silakan. Bunda Sarah? Cukup. Baik ya. Oh, mau nanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iwan dan Bunda Yuni yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan kami hanya simpel saja. Ingin mengetahui pendidikan apa sih yang ditempuh oleh Ustadz Arifin Ilham sehingga beliau begitu istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Terima kasih. Kalau kata Yuni juga sebenarnya heran Bunda ya, pas pertama menikah dengan Kak Arifin itu ya. Kak Arifin itu, kalau kata Yuni itu, kakak tuh nggak pernah belajar ya. Belajarnya mungkin UNAS ya, dia ngambil jurusan politik ya, jurusan politik di HI Ustadz ya, jurusan politik UNAS S1. Jadi Kak Arifin itu, kalau kata Yuni, kakak itu semua kiai-kiai ya, semua guru-guru yang sepuh-sepuh itu kakak itu sangat tawadu kepada mereka. Kakak itu sangat menghormati, sangat memuliakan, sangat tawadu. Jadi semua Kak Arifin merasakan itu gurunya. Padahal ini tahu itu bukan guru yang ngajarkan Kak Arifin, tapi Kak Arifin memuliakan orang yang lebih tua, apalagi orang yang ilmunya lebih tinggi gitu ya. Itu Bunda. Jadi Kak Arifin itu orangnya sangat rendah hati, tawadu, istiqomah ya. Mungkin karena amalan itu yang Kak Arifin lakukan selama bertahun-tahun, mungkin itu dari Allah langsung ya Bunda ya. Jadi Yuni nggak bisa jawab juga, karena keistiqomahannya itu Bunda yang dilakukan bertahun-tahun dengan khusyuk, dengan ikhlas. Dan Kak Arifin sangat memuliakan orang-orang yang lebih tua. Padahal Yuni tahu, katakanlah orang tua itu ilmunya juga mungkin ya tidak seperti yang Yuni bayangkan, tapi Kak Arifin sangat menghormati. Semua dianggap gurunya, semua dianggap abangnya, semua dianggap bundanya, semua dianggap adiknya. Kakak punya sifat penyayang kepada semua orang. Itu Bunda. Jadi Yuni belajarnya itu dari keseharian Kak Arifin, dari sikapnya, tingkah lakunya, nasihatnya, dan diamalkan. Jadi itu yang Yuni rekam selama bertahun-tahun dalam benak Yuni. Baik, sedikit kami lengkapi. Ilmu itu ada dua, ada ilmu muktasab, ada ilmu ghairu muktasab. Muktasab itu adalah ilmu yang mesti kita cari. Kita tidak mungkin menjadi hamba Allah yang pintar kecuali dengan belajar. Yang kedua itu ghairu muktasab, nggak dicari tapi dapat ilmunya. Dan itu diberikan oleh Allah kepada hamba Allah yang istiqomah dan bertakwa. Dan itu janji Allah. Kata Allah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya akan Allah ajarkan ilmu kepada kalian. Semakin istiqomah, semakin bertambah semakin bertakwa, semakin Allah ajarkan ilmu kepada kita. Dan ketika kita mengamalkan ilmu yang kita sudah dapat, Allah akan mengajarkan kepada kita ilmu yang belum kita dapat. Itulah beliau Ustadz Arifin Ilham. Dia istiqomah sekali ya dalam menghidupi sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau itu adalah hamba Allah yang sangat penyayang kepada seluruh makhluk Allah. Jadi bukan hanya manusia dia sayang, bukan hanya jamaahnya, hatta sampai binatang pun dikasihi, disayangi sama beliau. Kebiasaan beliau itu kayak Yuni ya, kalau misalkan ada orang jual burung itu, burung yang warna-warni itu, burung-burung emprit gitu kan, burung-burung sawah itu kan, itu kalau seandainya lihat kayak begitu,
sini Pak gitu ya, diborong sama beliau. Ustadz, Kak Arifin juga Iya. mencarikan jodoh buat monyet. Kadang-kadang Karena kalau monyetnya burungnya sendiri nggak ada satu, jodoh, cariin jodoh. dicariin jodoh. Begitu. Nah, itu beliau. Satu ketika beliau itu bawa mobil gitu kan. Kemudian ada mobil itu, ada kucing yang tertabrak mobil. Padahal bukan beliau yang nabrak itu. Orang diambil sama beliau itu. Dibawa pulang, dibawa ke dokter. Ya, diobatin sampai sembuh baru dilepas. Ya, jadi orang tuh kalau sudah cinta kepada Allah akan menyayangi makhluk Allah. Itulah beliau. Baik, bunda-bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan asbab kita hadir ke tempat ini bersilaturahim dengan Kak Yuni, Ustazah Yuni Al-Wali, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena Allah itu akan memberikan rasa cinta kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua dapatkan cintanya Allah, cinta, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan ilmu sehingga kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang akan menghantarkan kami untuk meraih cintamu. Terakhir kita doakan majelis ini, ya pesantren ini, kemudian masjid ini mudah-mudahan dalam berkah Allah, dalam ridha Allah. Mereka yang berderma, mereka yang menyumbang, mereka yang membantu, kemudian para santri-santri yang belajar di pondok pesantren Az-Zikra ini diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir sebelum kita tutup, guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham memiliki putra, ya, ada Ustadz Muhammad Alvin, kemudian Ustadz Amr Az-Zikra, Ustadz Azka Najhan. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mengundang, ya, untuk memberikan ilmu dari anak-anaknya bisa, ya, Ananda Alvin, kemudian Ustadz Amr, ya, boleh nanti ke Salsabila atau ke Al Hidayah, ya. Baik, demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa berfoto dengan Kak Yuni. Ya, apa-apa di sini. Ayo, dari yang paling depan, berarti Salsabila dulu. Salsabila. Jangan mudah. Ayo.